Ratusan motor mogok dan warga mengungsi gunakan perahu nelayan di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Banjir hingga mencapai 2 meter rendam Kalibata, Jakarta. Wanita, anak-anak, dan bayi diungsikan. Pasar Cipulir, Jakarta Selatan terendam banjir. Perahu karet dikerahkan bantu pedagang. Selamat sore saudara. Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dikepung banjir parah. Kami hadirkan laporan langsung dari kawasan Kampung Melayu Kasablanka dan juga Kalibata yang termasuk paling parah terkena dampak banjir. Saudara, inilah liputan petang selengkapnya. Saya Joy Astro. Ya, saudara, banjir yang melanda ibu kota memutus akses Kampung Melayu Kasablanka. Dan bagaimana kondisi terkini, kami terhubung dengan rekan Beverly Gunawan di Jalan Abdullah Safei, Jakarta Timur. Dan juga nanti ada rekan Marianeke yang akan melaporkan kondisi banjir di Kalibata. Ya, kita mulai dari Beverly dulu. Beverly, bagaimana kondisi banjir di sana, Beverly? Ya, Joy dan juga saudara, saat ini banjir masih merendam daerah Kampung Melayu. Meskipun bila dibandingkan dari pagi tadi banjir, ketinggian air sudah berangsur-angsur mulai menurun, namun hingga saat ini flyover Kasablanka Kampung Melayu masih belum dibuka, atau dengan kata lain akses jalan ini masih belum bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Saat ini dari lokasi ini dapat kami pantau bahwa bagi warga yang tidak akan menggunakan jalur alternatif atau yang memilih untuk tetap menyeberangi jalur banjir ini, mereka terpaksa harus menggunakan perahu yang sudah diberikan, perahu bantuan yang sudah diberikan, ataupun para pemulung yang menyediakan rakit-rakit dengan ongkos Rp10.000 per orang atau Rp40.000 bagi yang membawa motor. Ya, selain itu dapat kami informasikan bahwa di daerah sekitar sini, di flyover tepatnya, masih ramai sekali, banyak warga dari daerah Tebet, daerah yang bertetangga dengan daerah Kampung Melayu tersebut. Mereka datang untuk menyaksikan genangan air banjir dan juga proses evakuasi warga. Dan di belakang saya dapat terlihat masih banyak, mulai dari pagi tadi, proses evakuasi masih terus dilakukan menggunakan perahu karet. Dan beberapa saat lalu ada seorang nenek berusia 90 tahun yang terpaksa harus dievakuasi dengan peralatan seadanya karena daerah perumahan di sini yang harus memasuki gang-gang yang relatif kecil sehingga sulit untuk dijangkau menggunakan perahu karet, sehingga nenek ini pun diungsikan menggunakan ban karet dan juga sejenis ember. Lalu nenek ini dibantu oleh para pasukan Brimob dan dibawa ke posko yang sudah didirikan. Dan saudara, sore ini nampak sudah ada beberapa posko yang sudah didirikan, baik itu yang di atas jembatan flyover Kasablanka maupun di bawah jembatan flyover. Dan masyarakat sendiri pun juga masih terus melakukan proses evakuasi. Untuk cuaca sendiri bisa dikatakan pada sore hari ini sudah tidak turun hujan. Pagi hingga siang tadi hujan turun, gerimis, dan kadang hujan lebat turun untuk sesekali. Namun sore ini bisa dikatakan cukup cerah, saudara. Untuk bagi warga yang dievakuasi sendiri, saat ini warga dievakuasi ke gedung-gedung di dekat daerah banjir tersebut, atau lebih tepatnya di perbatasan daerah banjir. Dan ada juga salah satu gedung utama yang digunakan untuk proses evakuasi, yaitu Masjid At-Tahiriyah yang terletak sekitar 200 meter dari lokasi banjir tersebut. Dan tercatat sudah ada sekitar 2.000 jiwa yang diungsikan atau 700 kakak. Dan saat ini mereka hanya tidur dengan peralatan seadanya, yaitu alas dan tikar. Dan saudara, mungkin bagi Anda yang ingin menyumbang, mereka sangat membutuhkan air bersih atau air minum dan makanan cepat saji serta pakaian, juga tikar dan semacam alas tidur serta peralatan untuk balita, karena mengingat banyaknya balita yang diungsikan dan mereka saat ini hanya menggunakan peralatan seadanya. Selain itu dapat kami informasikan pula bahwa di Masjid At-Tahiriyah yang digunakan untuk tempat pengungsian sementara saat ini tidak ada listrik, karena masjid ini termasuk daerah di mana gardu listrik dimatikan karena adanya banjir tersebut. Hingga saat ini sementara mereka harus menggunakan
tenaga genset untuk menghidupkan lampu. Ya saudara, saat ini dapat kami informasikan sekali lagi bahwa jalur flyover masih ditutup. Baik itu kendaraan yang akan menuju Bekasi ataupun masuk ke Jakarta dari arah Bekasi masih tidak bisa dilalui. Mungkin bagi Anda sore hari ini yang berencana untuk pulang ke Bekasi, sebaiknya Anda mulai mencari jalur alternatif. Karena saat ini tidak ada kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang bisa melalui daerah genangan banjir tersebut yang saat ini ketinggiannya sudah sekitar perut orang dewasa. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, silakan Joastro. Ya baik, terima kasih rekan Beverly Gunawan melaporkan langsung dari kawasan Kampung Melayu dan Kasablanka. Kita sekarang beralih ke Marianeke. Banjir juga melanda kawasan Kalibata, Jakarta Selatan hingga warga harus mengungsi. Dan di sana sudah ada rekan Marianeke yang akan segera melaporkan secara langsung. Aneke. Ya, terima kasih Joastro dan saudara. Saat ini saya berada tepat di atas jembatan Kalibata yang berada persis di atas Sungai Ciliwung. Bisa Anda lihat, meskipun cuaca sudah tidak lagi hujan, namun air banjir masih juga merendam pemukiman warga di sekitar Kalibata ini, terutama yang berada di bantaran Sungai Ciliwung sendiri. Diperkirakan ketinggian air masih mencapai 2 meter, dan memang warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung memutuskan untuk tidak mengungsi dan bertahan di loteng atau di lantai 2 rumah mereka. Keadaan ini sama halnya seperti kondisi yang ada di Jalan Cililitan Kecil 1, 2, dan 3. Meskipun air sudah mulai surut dari tadi pagi sekitar 1 meter, namun air banjir masih juga merendam pemukiman warga dengan ketinggian yang beragam, mulai dari semata kaki orang dewasa hingga setinggi leher orang dewasa. Dan memang masih banyak pihak yang mencoba untuk membantu evakuasi warga seperti dari tim SAR, BNPB ataupun pihak swasta lainnya, dan kami juga memang sempat ikut menelusuri salah satu perahu karet. Dan di situ kami melihat memang masih banyak warga yang terjebak di lantai 2 rumah mereka ataupun mencoba bertahan dengan sisa makanan yang ada, karena memang tidak ada bantuan makanan yang datang kepada mereka mulai dari pagi tadi. Dan memang ada sebagian juga yang tidak memiliki lantai 2, mereka mencoba untuk bertahan di genteng rumah mereka dan menunggu perahu karet yang datang untuk mengevakuasi, meskipun jumlah perahu karet masih tidak sebanding dengan warga yang meminta diangkut oleh perahu karet tersebut. Dan juga meskipun evakuasi berjalan lancar, memang kendalanya adalah tidak ada bantuan makanan dan juga bantuan obat-obatan yang datang kepada warga yang mencoba bertahan. Dan sebagian warga juga yang memutuskan untuk tidak mengungsi mulai terlihat membersihkan rumah, karena memang menurut mereka apabila nantinya air sudah turun maka akan lebih susah dibersihkan dari lumpur dan juga sampahnya. Dan meskipun mereka sudah membersihkan rumah, mereka masih khawatir akan adanya banjir susulan dari air yang berasal dari kiriman dari bendungan Katulampa. Dan juga bagi warga yang seluruh rumahnya terendam, mereka memutuskan untuk mengungsi ke posko-posko terdekat seperti salah satunya posko kampus Binawan yang berada di Jalan Raya Kalibata. Dan bisa Anda bayangkan, meskipun sudah ada bantuan seperti obat-obatan bagi mereka yang memiliki bayi, sangat sulit sekali untuk mendapatkan susu untuk bayi mereka dan juga air panas untuk bayinya. Dan juga seperti warga yang berada di Jalan Cililitan Kecil, mereka juga belum merasakan adanya bantuan makanan bagi mereka yang sudah mencoba bertahan dari pagi di posko tersebut. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kalibata. Kembali ke studio bersama Anda, Joastro. Ya baik, terima kasih rekan Marianeke melaporkan langsung kondisi banjir di Kalibata, Jakarta Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Banjir yang menerjang sejumlah wilayah di ibu kota Jakarta ternyata menjadi celah bagi sejumlah orang untuk mengais rejeki. Di salah satu sudut wilayah Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara, marak bengkel dadakan dan pedagang penjual perahu karet. Pedagang perahu karet laku keras dibeli warga korban banjir untuk mengevakuasi barang-barang berharga mereka. Sepeda motor yang nekat menerjang banjir mogok. Sebagian mencoba menangani masalah mesin motor, namun tak sedikit pula yang mengandalkan jasa bengkel dadakan. Di sudut lain, kawasan ini banjir yang merendam kawasan Kapuk Muara Penjaringan membawa berkah tersendiri bagi Mansur. Bagaimana tidak, perahu karet dagangannya laku keras diminati warga korban banjir. Meski baru beberapa jam berdagang,
Pria ini mengaku sudah 10 perahu karet dagangannya terjual. Untungnya pun menjanjikan karena ia berbelanja perahu karet di pasar pagi seharga Rp150.000 per buahnya, lalu ia jual seharga antara Rp250 hingga Rp300.000. Ya pas banjir aja gitu, kalau banjir datang ya untuk setahun sekali lah gitu buat hiburan anak-anak. Daripada ke tempat rekreasi kan mahal gitu. Untuk menghibur aja gitu. Bisa buat evakuasi barang juga Bang ya? Bisa juga Pak, bawa barang atau bawa belanjaan gitu kalau misalkan belanja ke swalayan gitu. Ini buat evakuasi anak-anak, keluarga. Sama barang-barang juga Bang ya? Emang belum ada bantuan perahu Bang? Nah, ini lagi baru datang bantuan perahu dari Pemda. Hingga sore ini banjir setinggi 1 meter masih merendam pemukiman warga Kapuk Muara, Penjaringan. Air yang kian meninggi memaksa sebagian warga mengungsi ke gedung SD Negeri 01 Kapuk Muara. Jadi belum semuanya. Oh yang di rumah tinggal di lantai 2? Iya, dia punya tingkat. Oh punya tingkat. Selain akibat tingginya curah hujan, banjir yang merendam kawasan ini juga akibat luapan Kali Angke. Banjir diperkirakan akan meningkat seiring hujan yang terus mengguyur ibu kota Jakarta dan Bogor, Jawa Barat. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, karena tidak ada pilihan, warga korban banjir di Pesing, Jakarta Barat memilih mengungsi di rel kereta api. Mereka nekat menantang maut meskipun sewaktu-waktu kereta api bisa saja melintas. Nekat, itu mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang dilakukan warga sekitar Pesing, Jakarta Barat. Tak tahu harus mengungsi kemana, mereka memilih jalur rel kereta api untuk menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Berbekal terpal dan bambu, mereka membuat tenda seadanya di sepanjang rel kereta. Tidak semuanya bisa mendapatkan tempat yang layak. Ibu tua ini bahkan terpaksa menghabiskan malam di bawah terpaan hujan hanya di sebuah kursi kayu ini. Barang miliknya bahkan digeletakkan begitu saja. Dari sore antara jam 8. Semalam tidurnya di mana? Di sini. Iya. Dari sore antara jam 8. Semalam tidurnya di mana? Di sini. Iya. Kalau rumahnya sendiri, Rumahnya sendiri di RT 14. banjirnya udah semana? Kurang lebih tadi mah banjirnya segini kesininya. Terakhir pas malam tadi? Tadi kali juga segini kali. Iya. Ada barang-barang yang dibawa nggak Bu yang dibersihkan? Ini yang dibawa. Ini aja. Iya. Oke. Ini apa Bu? Baju? Ya baju. Buat betalinan. Para korban banjir ini tidak peduli lagi dengan bahaya yang bisa menimpa mereka. Maklum, kereta api bisa saja sewaktu-waktu melintas, hingga anak-anak yang kerap bermain di rel berulang kali diperingatkan. Kedalaman banjir di kawasan ini mulai 1 hingga 2 meter akibat luapan Kali Pesanggerahan. Ada sekitar 3.000 pengungsi di kawasan ini. Banyak bendera partai di atas lokasi korban banjir, namun sebagian warga mengaku belum menerima bantuan dari siapapun. Skolastika Sylvia dan Teguh Prihantoro melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, banjir di sejumlah titik di Jakarta hingga kini masih belum juga surut. Seperti kawasan di Jalan Pos Pengumben Lama, Kebonjeruk, Jakarta Barat, hingga kini masih digenangi air setinggi 1 meter. Air yang menggenangi pemukiman di Jalan Pos Pengumben Lama, Jakarta Barat membuat sebagian warga terpaksa mengungsi. Sejumlah warga terlihat membawa barang-barang mereka agar terhindar dari banjir. Banjir juga melumpuhkan lalu lintas di Jalan Pos Pengumben karena genangan air tidak bisa dilalui kendaraan. Banjir di kawasan ini terjadi akibat meluapnya Kali Pesanggerahan. Sementara saudara, pemukiman di Petamburan, Jakarta Barat hingga petang ini juga masih digenangi air setinggi pinggang orang dewasa. Sejauh ini air masih belum surut. Genangan air ini dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain. Sementara tanggul Petamburan yang sebelumnya sempat ambrol hingga kini masih dalam perbaikan. Sementara itu, banjir yang mengenangi ruas jalan arteri TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan dimanfaatkan warga untuk mencari ikan. Dengan berbekal jaring dan pancing, warga pun berusaha menangkap ikan di genangan air setinggi 1 meter ini. Sejumlah warga berhasil mendapatkan ikan seperti ikan mas, ikan lele, dan ikan kembung. Hingga kini air masih belum surut. Para pelajar yang hendak pulang pun terpaksa menggunakan rakit untuk melintasi genangan.
Ya, saudara, kawasan mana saja di Jakarta yang dilanda banjir? Saudara, berikut kami hadirkan titik-titik lokasi genangan air di Jakarta berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Ya, saudara, setelah memasuki status siaga 3, ketinggian air di Bendung Ciliwung, Katulampa, Bogor, Jawa Barat berangsur-angsur normal. Ketinggian air turun ke level 60 cm, memasuki status siaga 4. Adapun kondisi cuaca di kawasan puncak yang merupakan hulu Sungai Ciliwung hingga kini terus berubah-ubah. Sebelumnya, akibat hujan sepanjang hari kemarin, ketinggian air di Bendung Katulampa mencapai 140 cm atau siaga 3. Akibatnya sekitar 246.000 liter air kiriman dari Bendung Katulampa mengalir per detik, membanjiri bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta. Dan saudara, berikut ketinggian air di sejumlah pintu air di Jakarta dan Bogor.